Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat traders, jumpa lagi kita di channel Master Cuan. Sekarang kita akan menganalisa saham-saham yang potensial ya buat swing short term, middle maupun long term. Ini masih berkaitan dengan video kedua kita ya. Ini masih request dari rekan-rekan trader yang ada di grup komunitas saham Indonesia baik via Telegram maupun via WhatsApp. Jadi ini masih berkaitan dengan video-video sebelumnya. Jadi ada 3 bagian ya, 3 part video yang kita buat karena permintaan rekan-rekan trader cukup banyak, jadi kita tidak bisa menyatukan dalam satu video. Jadi harus dibagi-bagi videonya ya. Oke, kita langsung saja ya. Saham yang pertama adalah saham Pura. Kalau kita lihat ya, ini Pura. Nah, ini Pura kalau kita lihat ini ditutup menguat ya 6,06%. Ini menarik karena ini dalam fase sideways setelah mantul di area support ya di 6463, ini area supportnya kemudian naik ya. Nah, ini sempat membentuk candle hammer, jadi kemudian naik. Nah, ini menarik karena stokastiknya di sini membentuk golden cross. Nah, ini potensi masih lanjut ya, potensi lanjutnya masih besar ya kalau kita lihat. Apalagi kalau kita perhatikan ini ya, MACD-nya, histogram MACD-nya malah sudah mulai menurun ya, artinya sudah membentuk, ada potensi membentuk bullish divergence. Kalau volume trading kita lihat tadi ya, 1,1 juta lot dengan nilai transaksi 7,5 miliar, jadi sangat banyak ya. Tutup di harga 70. Jadi ini pura potensial ya. Minimal paling tidak bisa dibawa ke 73 atau sampai ke 84. Nah, ini tergantung isunya juga ya. Kalau kita lihat ini karena putra Raja Wali Kencana TBK. Nah, kalau secara fundamental kita lihat ini kuartal pertama masih oke, tapi kuartal kedua dan ketiga itu masih break even point atau jalan-jalan, dan EPS-nya 2 ya. Nah, ini kategori saham yang tertanya juga ya, karena di bawah 1 triliun dia punya market cap. Nah, ini kita melihat pair-nya, kalau kita lihat itu cukup tinggi 46. Kalau kita lihat EPS-nya 2 tapi pair-nya cukup tinggi 46. Nah, artinya ini buat swing short term aja ya, nggak bisa buat swing middle ataupun long term, apalagi invest. Ini agak mengkhawatirkan ya. Ini kalau kita lihat nilai price book ya masih wajar lah ya, 0,94 kali. Utangnya kecil ya, 9,90%. Ya bisa lah buat swing short term 1 atau 2 hari atau 3 hari. Bisa juga buat fast trade. Ini cukup menarik juga ya saham Pura ini. Next, saham Jawa. Nah, kalau kita lihat Jawa ini menarik ya. Kita lihat ini tadi ditutup 272. Jadi di bawah harga open ya. Jadi makanya itu bearish, tapi sama dengan tutupan harga kemarin. Jadi penurunnya 0,0% ya. Jadi ini ada potensi masih retrace, potensi 2 turun kayaknya masih ada ya kalau kita lihat ini Jawa. Kemungkinan bisa lanjut ke sini ya. Karena ini sebenarnya penan, dan di sini dari tanggal 3 Januari sampai ini 7 Januari ini fase 1 Dari sini break penan ya, membentuk break penan. Jadi patahnya itu penan. Dari sini memang membentuk, kalau kita lihat dari sini stokastiknya MACD-nya itu bullish bearish divergence. Dan kalau kita perhatikan ini stokastiknya memang masih dead cross ya. Walaupun ini masih sudah masuk fase penjualan, area penjualan ya, tapi masih potensi 2 turun nih, masih ada. Ini masih ada potensi 2 turun ya. Nah, kalau kita lihat volume tradingnya lumayan banyak ya, di 91.927 lot dengan nilai transaksi 2,5 miliar ya. Tapi ini kurangan ya, mendukung ya kalau kita lihat. Cuman ini kalau kita lihat laporan fundamentalnya, kalau kita lihat ini kuartal pertama sampai kuartal 4 itu minus. Dari 2018, 2019, 2020 dan 2021 itu semua minus. Jadi ini kurang ini ya.
walaupun market cap 1,3 triliun. Nah, ini kalau kita lihat nilai bukunya 64 ya, kalau 4,24 kali, walaupun utangnya juga besar ya. Kalau kita lihat debt equity ratio-nya 1.309,30, sangat besar ya. Ini Jawa masuk Jaya Agrawati Tbk. Ya. Kita lihat ini utangnya banyak, harganya juga sudah mahal dan bergerak di sektor apa ya? Kalau kita lihat consumer non cyclical, berarti ini kategori food and beverage ya, subsektornya makanan. Tapi ini agak ini ya, kalau kita lihat berarti ini utangnya cukup besar ya, kurang bagus lah, kurang menarik ya Jawa. Oke, sekarang kita berpindah ke saham berikutnya, Kota. Kita lihat ya, Kota ini sudah masuk di area support ya. Sehari sebelumnya sebenarnya membentuk candle Gravestone Doji, kemudian ini mengalami penurunan. Artinya kita konfirmasi ini potensi break support ada ya, potensi break support di 75. Jadi potensi ada ya kalau kita lihat ini. Jadi kurang menarik juga Kota ini ya kalau kita lihat. Ini sektor properti. Ini kalau kita lihat ya, stokastiknya dead cross. Nah ini apalagi MACD histogramnya ini batang histogramnya mengalami penurunan di area positif, berarti ini akan membentuk bearish divergence. Jadi potensi turun masih kurang menarik ya. Kota kalau kita lihat juga yang terpapar COVID ya, minus laporan minus ya. Buku persnya harga ininya juga kecuali harga wajar sahamnya lumayan murah ya, 0,64, berarti masih murah ya. Cuman kurang menarik ya, karena ini tinggal tunggu pentulan aja. Nah kalau kita lihat ini yang berikutnya adalah BSML. Ini saham baru IPO ya. Nah, kalau kita lihat memang bergerak naik terus ya. Ini kemungkinan ini masih naik juga ya kalau kita lihat. Apalagi kalau kita lihat volume tradingnya itu di 501.847.000 lot ya. Kalau jadi ini potensi naik sebenarnya kalau kita melihat pergerakan harga berdasarkan order booknya ya. Walaupun mungkin di sini ada retrace 1 hari naik lagi ya seperti ini. Ini kalau kita lihat Bintang Samudra Mandiri Lens Tbk, ya di sektor transportasi laut ya. Berarti ini potensi naik, potensi lanjut ada. Ini baru IPO ya, baru berapa hari IPO ini, karena ini IPO di tanggal 16 Desember ya, 16 Desember 2021. Mungkin ini masih ada pengaruh atau faktor Januari effect. Tapi kalau kita lihat laporannya memang sini Q4-nya lumayan positif ya, lumayan lagi positif, enggak terpengaruh sama COVID-19. Nah kita lihat belum ada ya. Nah, cuman harga utangnya lumayan besar ya, equity ratio 309,70%. Jadi tetap pasti hati-hati ya walaupun naik terus, karena saham ini utangnya gede ya. Apalagi market cap-nya cuma 514,36 miliar, modalnya sendiri kalau kita 51,19 miliar. Belum teruji ya BSML ini. Sekarang masuk pada saham berikutnya itu DNAR. DNAR ini menarik sebenarnya kalau kita perhatikan ya. Ini sudah cukup jauh ya turunnya, dan ini sudah mantul di area sini. Artinya ini sudah pentulannya di area sekitar sini ya,
278 kemudian naik lagi. Ini apakah potensi buat turun ya? Masih ada potensi buat turun juga sih kalau kita lihat. Karena kita lihat di sini malah dead cross di sini. Jadi potensi turun lagi, artinya nggak mampu break ke atas, ini potensi buat turun. Tapi cukup menarik karena secara MACD histogramnya justru membentuk mengalami penurunan ya. Penurunan, jadi itu ada potensi membentuk bullish divergence, tapi belum pasti juga. Kalau ini masih menunggu ya, kita belum ada kepastian ya kalau ini, karena ini fasenya masih fase dead cross. Volume tradingnya 2,9 miliar, nilai transaksinya ya, volume tradingnya sendiri 93.960. Jadi masih belum ini ya. Cuman kalau secara fundamental laporan keuangan cukup bagus nih, Q1 sampai Q3 ya 1 ya. Artinya mampu bertahan atau mampu melawan pengaruh COVID-19 di 2020. Kalau 2020 dan 2021 ya 4,27 T. Ya, lumayan besar juga ya uangnya. Yang menarik 1,40 kali. Jadi ya masih wajar ya, harga sahamnya masih wajar ya. Nah, cuma utangnya kalau kita lihat wajar ya, 166,40% ini termasuk murah ya kalau bank mini, bank wakil Indonesia ya. Tapi kalau untuk trading ya mesti menunggu ya, belum menarik ya kalau DNAR ini. Nah, ini kalau kita berikutnya adalah saham yang terakhir adalah POWR. POWR kita lihat ya, ini Cikarang Distrin.tbk. Kita lihat dulu, ini masih fase 1i dan sudah menyentuh level harga support juga ya di 1615 sampai 610. Tapi ini ya level harga supportnya sini 600 sampai 615. Jadi secara trendline ini masih 1i. Cuma ini kalau kita lihat stokastiknya dead cross di sini. Jadi potensi masih lanjut turun ada ya kalau kita lihat. Apalagi kalau kita lihat MACD-nya, histogramnya ya, mulai mengalami penurunan di area histogram area positif. Jadi ini juga masih belum menarik ya, masih kurang menarik untuk trading baik swing, fast trade ataupun baik swing short, middle maupun long term, atau apalagi ini pace ya kalau kita lihat. Ini 9,89 triliun ya. Wah, masih harga wajar ya, pola harganya masih wajar ya. Oke sobat traders, demikian review singkat kita. Ada beberapa saham dan ada beberapa video yang kita buat, yaitu 3 part video karena sahamnya lumayan banyak ya yang di request rekan-rekan traders. Oke, sekali lagi rekan-rekan traders, jika ingin bertanya atau berkomentar atau request saham, bisa bertanya atau berkomentar pada kolom komentar. Dan jangan lupa silakan juga ya bantu like, comment, share, dan subscribe. Oke, kita sampai jumpa lagi pada video berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.